Nama negara Jepang sudah sangat melekat di telinga bangsa Indonesia karena memiliki sejarah kelam di masa lalu. Terlepas daripada itu, pada saat ini Jepang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Indonesia. Banyak kerjasama yang dilakukan antar kedua negara, termasuk dalam bidang pendidikan, industri, dan teknologi. Negara Jepang memiliki julukan negeri matahari terbit, yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Nihon Koku atau Nippon Koku. Negara ini termasuk ke dalam wilayah Asia Timur yang terletak di ujung barat Samudra Pasifik. Wilayahnya membentang dari Laut Okhotsk di sebelah utara, Laut Jepang di sebelah barat, dan Laut Filipina di selatan. Jepang juga berbagi perbatasan laut dengan Rusia, Korea Utara, Korea Selatan, dan Cina. Jepang merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 6.800 pulau. Sekitar 97% wilayah daratan di Jepang berada di 4 pulau terbesarnya, yaitu Pulau Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Jepang memiliki luas wilayah mencapai 377.974 km persegi. Secara geografis, Jepang terletak di atas lingkaran api Pasifik di pertemuan 3 lempeng tektonik. Karena lokasinya tersebut, negara ini sangat rentan terhadap bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Pada tahun 2011, gempa Tohoku melanda Jepang dengan kekuatan 9,3 skala Richter. Gempa tersebut menyebabkan tsunami besar yang menewaskan lebih dari 29.000 orang. Sekitar 75% wilayah Jepang terdiri dari pegunungan yang berhutan-hutan. Oleh karena itu, pemukiman penduduk terpusat di kawasan pesisir. Jumlah populasi penduduk Jepang diperkirakan mencapai 124.214.766 jiwa. Hal ini membuat Jepang berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Diperkirakan lebih dari 65% penduduk Jepang menganut agama Shinto. Shinto merupakan sebuah bentuk kepercayaan yang mengakui lebih dari satu Tuhan dan melibatkan roh-roh serta entitas supranatural yang diyakini menghuni segala sesuatu. Bahasa Jepang merupakan bahasa nasional yang dituturkan oleh masyarakat Jepang. Kota Tokyo merupakan ibu kota negara Jepang dan kota ini memiliki hak otonomi daerahnya sendiri. Kota Tokyo ditinggali oleh lebih dari 30 juta orang, yang sekaligus membuat kota ini menjadi kota terpadat di dunia. Nihon Koku Kenpo adalah dokumen legal pendirian negara Jepang sejak tahun 1947. Konstitusi ini menetapkan pemerintahan berdasarkan sistem parlementer dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Berdasarkan konstitusi ini, Jepang dibentuk sebagai negara monarki konstitusional, yang mana Kaisar Jepang berperan sebagai simbol negara dan menjalankan peran seremonial tanpa kedaulatan sesungguhnya. Dengan demikian, Kaisar Jepang secara formal bukanlah kepala negara, meskipun ia ditampilkan dan diperlakukan sebagaimana layaknya seorang kepala negara. Kekuasaan pemerintahan Jepang dipegang oleh Perdana Menteri dan anggota Parlemen Jepang. Dari segi perekonomian, Jepang merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Pasca Perang Dunia Kedua, dari tahun 1960 hingga 1980,
Jepang mengalami rekor pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan istilah keajaiban ekonomi Jepang. Hal ini dapat terjadi karena didorong oleh investasi Amerika Serikat serta praktik intervensionisme ekonomi oleh pemerintah Jepang. Sejarah Jepang. Menurut penelitian arkeologi, negara Jepang telah dihuni manusia purba, setidaknya sejak zaman Paleolitikum sekitar 600.000 tahun yang lalu. Orang-orang yang datang ke wilayah Jepang berasal dari Cina dan Korea. Hal itu dimungkinkan karena diyakini pada zaman tersebut masih terdapat daratan yang menghubungkan wilayah-wilayah Jepang, Cina, dan Korea. Pada tahun 11.000 sebelum Masehi, muncul sebuah kebudayaan yang disebut dengan kebudayaan Jomon. Masyarakat pada zaman ini memiliki gaya hidup sebagai pemburu dan pengumpul makanan. Kegiatan manusia dalam mencari makanan pada zaman ini sangat bergantung pada tempat tinggalnya, sehingga membuat mereka hidup dengan berpindah-pindah. Periode awal sejarah Jepang dimulai pada periode Yayoi sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Pada periode ini, orang-orang sudah menguasai teknik penanaman padi dan mengolah logam. Dengan teknologi pertanian dan pengolahan logam yang berkembang pesat, gaya hidup orang-orang pada periode ini juga mulai berubah dari yang sebelumnya hidup nomaden menjadi menetap secara permanen. Zaman Yayoi berlangsung hingga tahun 250 Masehi. Dalam sejarah Cina kuno, orang Jepang pertama kali disebut dalam Kitab Han, yang merupakan naskah klasik dinasti Ming, yang ditulis pada tahun 111 Masehi. Pada sekitar tahun 250 Masehi, periode Kofun dimulai. Pada periode ini, masyarakat membuat sebuah tradisi, di mana ketika para raja atau bangsawan yang meninggal, dibuatkan makam dengan tanah yang dibuat membukit dan menempati lokasi berbentuk seperti lubang kunci. Bangunan makam inilah yang disebut sebagai kofun. Pada masa ini, sudah terdapat kerajaan-kerajaan yang memiliki militer yang kuat sebagai penguasa. Menurut catatan sejarah 3 negara, kerajaan paling berjaya di Kepulauan Jepang pada periode Kofun adalah Yamataikoku. Kerajaan ini berlangsung dari abad ke-3 hingga ke-7 Masehi. Kerajaan Yamataikoku merupakan asal garis keturunan Kekaisaran Jepang. Bagian sejarah Jepang meninggalkan dokumen tertulis dimulai pada abad ke-5 dan ke-6 Masehi, saat sistem tulisan Tiongkok, agama Buddha, dan kebudayaan Tiongkok lainnya dibawa masuk ke Jepang dari kerajaan Baekje di semenanjung Korea. Periode ini disebut dengan periode Asuka. Perkembangan agama Buddha dan seni rupa juga terjadi pada masa ini, yang sebagian besar dipengaruhi oleh budaya Tiongkok. Pada tahun 646, Kaisar Kotoku mengeluarkan perintah kekaisaran untuk memperbarui sistem pemerintahan, atau yang disebut dengan reformasi Taika. Reformasi tersebut membuka jalan bagi Konfusianisme Tiongkok untuk menjadi dominan di Jepang hingga abad ke-19. Pada periode Nara yang berlangsung pada abad ke-8, era kekuasaan yang tersentralisasi dimulai. Pada periode ini, Jepang secara terus-menerus mengadopsi praktik administrasi pemerintahan dari Cina. Salah satu pencapaian terbesar pada periode Nara adalah selesainya buku sejarah Jepang yang disebut dengan Kojiki dan Nihon Shoki. Kojiki merupakan buku sejarah tertua Jepang yang ditulis pada tahun 712. Buku ini berisi berbagai catatan peristiwa, mulai dari penciptaan langit dan bumi, atau yang disebut dengan Ametsuchi, dan berakhir hingga zaman Kaisar Suiko. Di dalam buku ini juga terdapat cerita-cerita dari mitologi dan legenda Jepang. Sedangkan Nihon Shoki merupakan buku mengenai sejarah bangsa Jepang.
Buku ini merupakan buku sejarah resmi tertua yang masih ada hingga saat ini. Pada periode Heian, sekitar tahun 784 Masehi, muncul bangsawan-bangsawan militer Jepang yang menggunakan senjata pedang yang disebut dengan bushi atau samurai. Pada zaman ini, sistem feodal mulai digunakan dan menjadi titik awal era pra-modern Jepang. Periode ini dicirikan dengan banyaknya perebutan kekuasaan antar klan samurai. Pada tahun 1185, perang perebutan kekuasaan terjadi antara dua klan terkuat Jepang, yaitu klan Taira dan klan Minamoto, yang berakhir dengan kemenangan klan Minamoto. Setelah kemenangan tersebut, Minamoto no Yoritomo diangkat sebagai shogun atau pemimpin tertinggi militer Jepang yang berbagi kekuasaan dengan kaisar. Minamoto no Yoritomo mendirikan Keshogunan Kamakura dan berkuasa dari tahun 1192 hingga 1199. Periode kekuasaan Kamakura berakhir pada tahun 1333 setelah digulingkan oleh Kaisar Go-Daigo yang ingin memulihkan kekuasaan sepenuhnya berada di tangan kaisar. Kemudian, pada tahun 1336, Kaisar Go-Daigo berhasil digulingkan oleh Ashikaga Takauji yang merupakan pemimpin Keshogunan Ashikaga. Pada tahun 1467, terjadi perang saudara akibat kegagalan Keshogunan Ashikaga dalam membendung kekuatan penguasa militer dan tuan tanah feodal. Perang tersebut mengawali dimulainya periode Sengoku, yang mana pada periode tersebut diwarnai dengan peperangan antar faksi yang diperkirakan berlangsung selama 80 tahun, dari tahun 1493 hingga tahun 1573. Pada abad ke-16, para pedagang dan misionaris Yesuit dari Portugal tiba di Jepang untuk pertama kali. Kehadiran bangsa Portugis ini mengawali pertukaran perniagaan dan kebudayaan yang aktif antara Jepang dengan dunia barat. Orang Jepang menyebut orang asing dengan sebutan Namban, yang berarti orang-orang barbar dari selatan. Kedatangan orang-orang Portugis membawa kemajuan teknologi militer dengan memperkenalkan senjata api. Pada tahun 1573 hingga 1603, Jepang memasuki periode Azuchi Momoyama. Pada periode ini, Oda Nobunaga yang merupakan pemimpin klan Oda berhasil menyatukan hampir seluruh wilayah Jepang. Oda Nobunaga terbunuh pada tahun 1582 dan kemudian digantikan oleh Toyotomi Hideyoshi yang berhasil mencatatkan dirinya sebagai pemersatu bangsa Jepang pada tahun 1890. Hideyoshi kemudian ingin memperluas wilayah kekuasaan dengan melakukan invasi ke Korea. Namun upayanya berhasil digagalkan oleh dinasti Joseon dengan dibantu oleh Cina. Setelah Hideyoshi wafat pada tahun 1598, kekuasaan militer beralih ke tangan Tokugawa Ieyasu setelah berhasil mengalahkan Toyotomi Hideyori yang merupakan pewaris dari Hideyoshi pada Perang Sekigahara pada tahun 1600 dan diangkat menjadi shogun pada tahun 1603 yang disebut dengan Keshogunan Tokugawa. Pada tahun 1639, pemerintahan Tokugawa mulai menjalankan kebijakan sakoku atau kebijakan negara tertutup. Ieyasu melarang segala hubungan dengan orang-orang barat dan menjalani periode isolasi. Periode ini disebut dengan periode Edo yang berlangsung selama 2,5 abad. Pada periode Edo ini, pemerintah Jepang mulai menanamkan gerakan kebangkitan nasional Jepang yang berusaha mengalihkan fokus keilmuan Jepang agar menjauh dari studi-studi budaya Cina, Konfusianisme, dan teks agama Buddha yang dominan pada saat itu. Pemerintah Jepang juga mendorong penelitian ke arah naskah-naskah klasik awal Jepang. Pada tanggal 31 Maret 1854, kedatangan Jenderal Matthew Perry dengan armada kapal hitam Angkatan Laut Amerika memaksa Jepang untuk membuka diri terhadap dunia barat melalui Perjanjian Kanagawa. Perjanjian-perjanjian selanjutnya dengan negara-negara barat pada masa Bakumatsu membawa Jepang ke dalam krisis politik dan ekonomi.
kalangan samurai menganggap keshogunan Tokugawa sudah melemah dan melakukan pemberontakan pada tahun 1867 hingga 1868 yang dikenal dengan nama Perang Boshin. Setelah keshogunan Tokugawa ditumbangkan, kekuasaan dikembalikan ke tangan kaisar dan periode ini disebut dengan Restorasi Meiji. Pada masa Restorasi Meiji, Jepang mengadopsi sistem politik, hukum, dan militer dari negara barat. Restorasi Meiji merubah kekaisaran Jepang menjadi negara industri modern dan sekaligus kekuatan militer dunia yang menimbulkan konflik militer ketika berusaha memperluas pengaruh teritorial di Asia. Setelah mengalahkan Cina dan Rusia, Jepang berhasil menguasai Taiwan dan separuh dari wilayah Sakhalin dan Korea. Semasa Perang Dunia Pertama, Jepang berada di pihak sekutu yang menang, sehingga dapat memperluas pengaruh dan wilayah kekuasaannya. Jepang terus menjalankan politik ekspansionis dengan menduduki Manchuria pada tahun 1931, kemudian pada tanggal 25 November 1936, Jepang menandatangani Fakta Anti-Komintern dengan Nazi Jerman dan Italia yang kemudian membentuk blok poros pada tahun 1941. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor dan menyatakan perang terhadap Amerika, Inggris, dan Belanda. Serangan di Pearl Harbor menyeret Amerika dalam Perang Dunia II. Amerika Serikat kemudian melakukan pembalasan dengan melakukan pengeboman strategis terhadap Tokyo, Osaka, dan kota-kota besar lainnya, disusul dengan dijatuhkannya bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa tersebut menjadi pukulan telak bagi Jepang, yang kemudian menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Pada tahun 1947, Jepang memberlakukan konstitusi Jepang yang baru. Berdasarkan konstitusi tersebut, Jepang ditetapkan sebagai negara yang menganut paham pasifisme dan mengutamakan praktik demokrasi yang liberal. Pendudukan Amerika terhadap Jepang secara resmi berakhir pada tahun 1952 dengan ditandatanganinya Perjanjian San Francisco. Pada tahun 1956, Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi menerima Jepang sebagai anggotanya. Pasca Perang Dunia II, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan mampu menempatkan Jepang sebagai kekuatan ekonomi terbesar nomor 2 di dunia.